Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Menteri yang diwakili Bapak Deputi Perlindungan Khusus Anak Pak Nahar SHMSI. Kami kenal beliau dari di Resos Anak nih, Kemensos. Sudah berapa tahun Pak? Sudah lama di Resos Anak waktu Kemensos, beliau sekarang jadi Deputi. Kita beri tepuk tangan beliau atas kehadirannya dan sebabnya di perlindungan anak. Sudah puluhan tahun bergerak di perlindungan anak, luar biasa. Cuma Tuhan belum berkehendak beliau jadi menteri, kita doakan semoga menjadi menteri di akhir masa jabatan beliau. Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Bapak Aris Murga Sirait, dari Bapak Kapolda Sulsel, Kapolda yang diwakili Kabid Humas, Kapolres Metro Jakarta Selatan, para Kapolres dan seluruh hadirin yang kami hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya semua sehingga kita dapat berkumpul di acara yang sangat berbahagia ini, yaitu HUT Komnas Perlindungan Anak yang ke-24 sekaligus HUT Polisi Selebriti yang ke-4. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Perlu kami laporkan Pak Nahar, kami sama Pak Sirait itu sudah keliling ke seluruh Indonesia sampai ke pelosok-pelosok. Nah, yang ada di sini adalah bagian kecil dari polisi-polisi berprestasi. Di tengah polisi yang sedang diuji, pertama kasus FS, kemudian Kanjuruhan, kemudian ada lagi kasus TM. Tapi dari 470.000 itu masih banyak ratusan ribu yang berprestasi. Ternyata semuanya lenyap karena segelintir polisi yang disebut oknum polisi tersebut. Jadi kita harus berikan apresiasi yang luar biasa. Ini adalah bagian dan sebagian kecil dari polisi-polisi yang baik dan polisi-polisi yang benar-benar memberikan hak perlindungan kepada anak, baik dalam anak berhadapan dengan hukum, anak sebagai pelaku maupun korban. Dan ada juga di luar dari tugasnya Pak Nahar, yaitu ada di sini ada yang peduli disabilitas dari Polres Nganjuk dan Polres Bogor. Kita berikan apresiasi. Kemudian ada di Kapolres Bengkayang itu 600 stunting. Dan kata beliau ada lagi di bawah stunting namanya wasting ya. Wastingnya itu 1.300 wasting Pak. Makanya perlu, kami juga sudah berusaha untuk kerjasama dengan Ibu Tito. Ibu Tito kan konsen di stunting dan saran dari Pak Nahar komunikasi kita ke BKKBN untuk agar anak-anak yang dapatkan gizi. Nah, beliau ini Kapolres Bengkayang menyiapkan 600 bansos untuk balita. Kita berikan apresiasi, semuanya sebenarnya luar biasa dan saya tidak bisa sebutkan prestasi satu-satu, dan ini adalah mewakili dari polisi-polisi yang berprestasi termasuk Jakarta Selatan. Meskipun Kapolresnya baru, dari setiap Kapolres prestasinya juga luar biasa. Kita berikan aplaus buat polisi Polri yang ada di sini semuanya. Sedikit yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, secara khusus Kapolda Riau dan Sumsel yang diwakili oleh Humas dari Polda, Bapak Kapolres Bogor, sejuta anak Indonesia, sejuta anak. Sukses Pak, terima kasih Pak Kapolda, Pak Kapolres Bogor, Bengkayang dan Nganjuk yang hadir pada malam hari ini. Kemudian juga Pak Nahar yang mewakili Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang setia terus bersama kami untuk memberikan perhatian serius terhadap persoalan-persoalan anak Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh General Badak tadi, bahwa kami ini dengan Pak Nahar ini memang mulai dari Kementerian Sosial yang tidak henti-hentinya memberikan perhatian terhadap persoalan-persoalan anak Indonesia. Malam hari ini dengan kesederhanaan, karena kita tidak mau menunjukkan bahwa menangani perkara-perkara anak itu wah besar-besar dan sebagainya, tetapi dengan usia yang 24 tahun Komnas Perlindungan Anak yang secara nyata itu didirikan pemerintah lewat ketika itu setelah Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang hak anak di tahun 90,
Maka di tahun 97 dengan perjalanan begitu panjang, betapa pentingnya mandat dari Konvensi PBB itu untuk mendirikan sebuah lembaga institusi yang bisa dan mampu mengimplementasikan semua ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Konvensi PBB tentang hak anak. Nah, Pak Nah hari ini adalah juga pionirnya bersama kami bagaimana sosialisasi itu kepada para aktivis-aktivis yang ada di Indonesia untuk memahami konvensi tentang hak anak. Inilah yang menjadi cikal bakal Komnas Perlindungan Anak itu lahir melalui keputusan Menteri Sosial pada saat itu, dan setelah reformasi di tahun 98 Bapak Ibu, maka di sana disepakati secara nasional bahwa untuk menjadikan lembaga sebelum negara memberikan atau mendirikan negara yang lembaga negara yang peduli dengan itu, Komnas Perlindungan Anak diberikan tugas Bapak Ibu untuk mengimplementasikan, menjalankan artikel-artikel dan aturan-aturan dari Konvensi PBB itu, termasuk memberikan perhatian kepada anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, terutama bagaimana melahirkan produk hukum, dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Anak, yang akhirnya di tahun 2002 lahirlah Undang-Undang Perlindungan Anak setelah Forum Nasional Perlindungan Anak pertama dilaksanakan di Kemensos yang difasilitasi oleh Kemensos juga, dan advisor dari UNICEF sebagai badan urusan anak-anak PBB. Nah, lahirlah pada saat itu sebagai implementator dari lembaga-lembaga perlindungan anak yang pada saat itu ditargetkan baru ada 5 lembaga perlindungan anak di Indonesia, dan dalam kerangka itulah lahirlah kesepakatan bersama bahwa untuk menjadi eksekutor lembaga-lembaga perlindungan anak khususnya programnya, maka ditetapkanlah Komisi Nasional Perlindungan Anak itu sebagai lembaga, sebagai institusi yang melaksanakan Konvensi PBB tentang hak anak, di mana tugas dan pokoknya adalah selain dituntut untuk Bapak Ibu melahirkan produk hukum dan kemudian memberikan perhatian pada anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus pada saat itu, dan membentuk lembaga negara yang di dalamnya tentu yang saat ini Bapak Ibu kenal dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Itu adalah kerja keras dari lembaga perlindungan anak di tingkat pusat pada saat itu, di mana Komnas Perlindungan Anak sebagai mitranya, sebagai wujud eksekusi dari program-program itu. Nah, yang kedua, itulah sejarahnya secara singkat mengapa kita sampai hari ini menyatakan kita berdiri sudah tahun 24 tahun, karena memang pada saat reformasi sejak tanggal 28 Oktober 1998 lahirlah Komisi Nasional Perlindungan Anak sebagai eksekutor Bapak Ibu dari lembaga-lembaga perlindungan anak di tingkat pusat. Nah, dalam Forum Nasional yang kelima yang baru kita laksanakan tanggal 7 sampai 9 September tahun 2022, lembaga perlindungan anak yang tersebar yang hampir ada di 289 kabupaten kota. Sejak tanggal 10 September Bapak Ibu berubah nama, lembaga perlindungan anak semula itu berdiri di kabupaten kota. Nah, sekarang disebut Komisi Nasional Perlindungan Anak kabupaten kota di seluruh Nusantara, sehingga lembaga perlindungan anak yang semula itu menjadi ikon dari gerakan perlindungan anak di daerah saat ini, dan sejak tanggal 10 September berubah menjadi lembaga perlindungan anak kabupaten, tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Nah, harapan kita adalah untuk menyatukan langkah bagaimana membangun gerakan perlindungan anak yang tentunya mempunyai mekanisme yang baik, sistem pendataan yang baik, sehingga tentunya kita akan berjalan dengan baik. Secara khusus mengapa kami kerjasama dengan polisi selebriti, karena memang cita-cita kita adalah para penegak hukum betul-betul bisa satu hati, satu pikiran kita bagaimana memberikan layanan yang terbaik bagi anak-anak, baik itu sebagai saksi, pelaku, dan korban. Dan itu sudah kami lakukan. Tentunya dengan berbagai kendala dan sebagainya, sampai hari ini kita sudah memberikan
penghargaan begitu banyak kepada Kapolres dan jajarannya khusus Kasat Reskrim yang betul-betul pionir dalam rangka memberikan perlindungan pada anak. Dan itu kami berikan apresiasi sekalipun dalam bentuk penghargaan kecil saja, tetapi itu sebagai bagian bagaimana kita membangun kemitraan strategis dalam rangka memberikan perlindungan anak, khususnya anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan juga anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Yang kedua, tentu sepanjang sejarah Komnas Perlindungan Anak selain memberikan penghargaan baik itu di tingkat Polsek, Polres dan Kapolda, tentunya kami juga memberikan perhatian kepada para aktivis, Pak. Para aktivis malam hari ini kita hanya cukup 2 untuk mewakili sahabat-sahabat kita. Kami memilih ada yang disebut namanya Princess Bantar Gebang hadir hari ini yang memberikan perhatian pada hak-hak anak untuk pendidikan di daerah-daerah pemulung, artinya Gerbek dan sebagainya. Hadir malam ini tentu kami memberikan penghargaan karena beliau juga adalah bersama dengan sahabat-sahabat anak Indonesia di sana memberikan perhatian pada hak-hak anak atas pendidikan sebagai hak yang sangat fundamental. Yang kedua juga kami Bapak Ibu mohon izin kami juga menghadirkan adik kami Suryadi yang gigih berjuang bagaimana mempertahankan hak pendidikan di pembuangan sampah yang di sana itu memang ancaman terjadi perdagangan anak, prostitusi dan penganiayaan dan sebagainya. Nah, adik kami ini Suryadi adalah pionir bagaimana dia mau menunjukkan kepada anak-anak Indonesia sekalipun dari latar belakang yang sangat terbatas, tetapi bagaimana juga bahwa hak anak atas pendidikan itu perlu diperjuangkan bersama-sama kita. Jadi kami nanti tentu bersama dengan polisi selebriti hendaknya jangan dianggap pemberian penghargaan itu sebagai bagian dari kemewahan dan sebagainya, tapi sebagai mitra kita bagaimana membangun gerakan perlindungan anak secara khusus. Itu sedikit sambutan saya. Mudah-mudahan bersama dengan Komnas Perlindungan anak-anak bisa terlindungi. Yang terakhir, tentu kami memberikan perhatian sangat serius betapa banyaknya kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2020 sampai 2022 pertengahan. Bapak Ibu, Komnas Perlindungan Anak menerima laporan secara langsung sekitar 2.739 pelanggaran hak anak, di mana 52% itu adalah didominasi kekerasan seksual. Saya kira Bapak Kapolres Bogor, Bapak Kapolres Nganjuk dan Bapak Kapolres Bentayang, Kapolda Sulawesi Selatan, Rio dan sebagainya sangat dipastikan bahwa hampir 50% pengaduan khususnya anak-anak itu adalah didominasi oleh kekerasan seksual. Demikian juga kalau kita kaitkan dengan data yang ada dan dikumpulkan dan langsung dilaporkan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hampir juga 58% yang dilaporkan itu didominasi oleh kejahatan seksual. Sungguh luar biasa Bapak Ibu dan sungguh menakutkan. Nah, ini menjadi perhatian kita sehingga kami bersama-sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bagaimana cara memutus mata rantai kekerasan terhadap anak itu sebagai bagian komitmen nasional. Isu yang kedua yang saat ini cukup memprihatinkan Bapak Ibu, dan mohon izin kalau kami mendahului bahwa saat ini telah terjadi kejadian luar biasa di mana ratusan anak itu meninggal dunia akibat gagal ginjal akut yang saat ini menjadi fenomena nasional yang harus mendapatkan perhatian. Kami juga sudah membangun kemitraan kepada Bariskrim, Mabes Polri untuk melihat apa ada kesalahan-kesalahan dan apa yang terjadi pelanggaran sehingga terjadi apa yang disebut dengan gagal ginjal akut bagi anak-anak. Nah, ini nampaknya tentu kita harus bersama-sama mengatasi ini karena tanda petik ya saya ingin sampaikan bahwa saat ini kita semua termasuk negara khususnya Kementerian Kesehatan panik menghadapi kejahatan terhadap anak khususnya hak anak atas pendidikan. Oleh karena itu ini tragedi nasional yang kita perlu kita atasi Bapak Ibu sebagai bagian kejadian luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan Bapak Ibu usia 5 tahun atau katakanlah balita, tetapi terpaksa
harus cuci darah beberapa kali dan akibatnya meninggal dunia. Saya tidak bisa membayangkan 133 saat ini dilaporkan oleh pemerintah secara positif meninggal dunia akibat gagal ginjal akut atau gagal ginjal responsif, represif maksud saya. Nah, ini menjadi keprihatinan kita bersama. Tentunya kami juga akan terus bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kemensos sebagai bagian komitmen kita untuk memberikan perhatian yang serius terhadap persoalan-persoalan anak. Belum lagi kasus-kasus yang saat ini begal dan seterusnya yang menghantui masyarakat kita. Dan ini tentunya penting untuk kita bersama-sama menggunakan persoalan-persoalan yang saya sebutkan tadi menjadi persoalan bersama, apa yang dikenal dengan common issue dan sebagainya. Malam hari ini tentunya tidak panjang lebar saya mau mengatakan, tentunya saya rasa hormat kepada Dewan Komisioner yang terbaru yang terpilih di tanggal 10 September tahun ini. Selamat bekerja dan hadir Cornelia Agatha ya, yang bersama-sama membantu kita, dan Saudara Heri Karyansa sebagai Sekretaris Jenderal, dan kawan-kawan komisioner lain yang mohon maaf tidak bisa hadir di tempat ini karena ada kesibukan-kesibukan yang lain. Inilah harapan kami Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan 24 tahun selebrasi Komnas Perlindungan Anak akan semakin maju, semakin punya komitmen bersama-sama, dan tentunya saya berharap khususnya untuk para penegak hukum yang hadir di tempat ini dan yang belum hadir di tempat ini, kita membangun gerakan bersama sehingga gerakan perlindungan anak itu bermanfaat bagi anak-anak. Karena apa Bapak Ibu? Kami sudah bertemu dengan Menteri Pertahanan dan Keamanan bahwa kami minta dukungan bahwa setiap orang yang menjaga dan melindungi anak itu merupakan bela negara. Jadi Bapak Ibu yang menjaga dan melindungi anak dan mengedepankan kepentingan terbaik anak itu merupakan bela negara. Itu yang menjadi program prioritas kita sehingga nanti ini akan bisa disosialisasi sampai ke desa-desa. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa tentunya selain kita menetapkan bahwa setiap orang yang melindungi anak itu adalah bela negara, tetapi kita saat ini akan membangun gerakan ramah anak di seluruh desa yang ada di Indonesia. Tentu ini sudah kami komunikasikan kepada Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan pada waktu yang akan datang dekat ini kami sudah mempunyai konsep tentang bagaimana strategi membangun gerakan perlindungan anak berbasis desa, termasuk berbasis daerah destinasi wisata bebas dari eksploitasi. Saya kira demikian kata sambutan saya. Mudah-mudahan ini tidak dianggap panjang lebar, karena inilah kesempatan saya bisa bicara kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan keprihatinan saya bagaimana saat ini situasi anak Indonesia cukup tidak beruntung, tetapi kita tidak boleh berhenti. Kita harus bangun gerakan bersama untuk menyelamatkan anak-anak di Indonesia. Menjaga dan melindungi anak adalah bela negara. Anak terlindungi, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Bang Aris, masih Bang Aris ya. Jadi semangatnya masih abang kita semua, karena sepengetahuan saya hidup dan bertugas, saya pertama mengenal Bang Aris ya, selalu dekat dengan Ibu dan seluruh jajarannya dari Ibu Cornelia Agatha dan seluruh jajaran dari kepolisian yang hampir sebagian saya sudah mengenal Pak Omar, Ibu Nurma apalagi ya, yang dari kemarin dating dengan Lesti dan beberapa kasus lain. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih ke Bang Aris dan Bang Dende dengan mengadakan kegiatan memperingati lahirnya Komnas Perlindungan Anak
dan polisi selebriti. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Aris bahwa sejarahnya demikian adanya, dan saya mewakili Ibu Menteri karena Ibu Menteri saat ini sedang berada di Sumba Barat, mohon izin kami mewakili. Tentu ini kesempatan baru juga buat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. Seperti yang disampaikan oleh Bang Aris tadi bahwa sejarah berdirinya Lembaga Pelindungan Anak ini sudah sangat jauh gitu ya, sejak lahir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 97 ya, tentang kesejahteraan anak. Lalu kemudian lahirlah Lembaga Pelindungan Anak dengan Mensos nomor 81 tahun 97, dan kemudian 26 Oktober lahirlah namanya Komnas Pelindungan Anak. Karena waktu itu tadi sudah dijelaskan oleh Bang Aris bahwa Komnas KPAI belum lahir, karena KPAI itu lahir setelah ada Undang-Undang 23 tahun 2002. Jadi sejak Undang-Undang Pelindungan Anak 2003 KPAI lahir. Jadi ini perjalanan panjang perlindungan anak di Indonesia. Nah, eksistensi Komnas PA dengan lembaga-lembaga perlindungan anak di seluruh Indonesia ini dimaknai sebagai bentuk kerja keras dan kepedulian dari unsur masyarakat dalam upaya mencegah dan melindungi anak. Dan ini sejalan dengan tugas dan fungsi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. Jadi tadi Bang Aris sudah menyampaikan bahwa ini dilahirkan oleh Kementerian Sosial, tetapi karena tugas dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah terkait dengan perlindungan anak, maka dalam banyak hal maka kerja-kerja bersama di lapangan juga dilakukan bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. Jadi upaya pencegahan ini tentu dibangun dengan mengedepankan 4 unsur yang harus didorong. Pertama tentu dari sisi anaknya, jadi peran anak tentu juga harus pertama-tama memahami haknya, lalu kemudian peran serta anak juga dikuatkan dengan fungsi sebagai pelopor dan pelapor. Oleh karena itu maka di seluruh Indonesia ada namanya Forum Anak, dan ini tentu juga berperan sebagai pelopor dan pelapor. Jadi pelopor untuk teman sebaya saling memberitahu bahwa ada hak-hak, lalu kemudian juga sebagai pelapor tentu dengan teman-teman sebaya bisa melaporkan kejadian-kejadian yang ada di sekitar. Banyak kasus yang tadi disampaikan oleh Bang Aris bahwa banyak kejadian KDRT, banyak kejadian di mana orang terdekat, orang tua melakukan kekerasan terhadap. Dan yang ketiga tentu kita berharap bahwa unsur masyarakat dan dunia usaha serta media massa ini menjadi kunci juga dalam upaya mencegah dan melindungi. Dan yang terakhir tentu pemerintah, peran pemerintah. Pemerintah ini kan ada kementerian, ada aparat penegak hukum, jadi ada kepolisian, dari kejaksaan, dari hakim dan pengadilan, ini juga menentukan proses penegakan hukum bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tetapi juga dalam proses pemulihan maka lembaga-lembaga dan kementerian yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan perlindungan anak ini juga terus berbenah dan memastikan bahwa mandat dari Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi malam ini adalah malam yang banyak mengandung arti banyak. Pertama bagi para aktivis perlindungan anak itu sendiri. Yang kedua, ketika penghargaan ini diberikan tentu memberi semangat kepada kita semua, kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum untuk terus melaksanakan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh polisi selebriti dan Komnas Pelindungan Anak, dan tentu mengapresiasi juga Bapak Ibu sekalian yang sudah
bertugas melindungi anak dengan sebaik-baiknya. Dan tentu pesan terakhir, kita punya undang-undang khusus, maka ketika ada perbuatan yang memenuhi unsur pidana terkait dengan perlindungan anak, maka tentu dengan Bang Aris kita selalu mengingatkan, gunakanlah undang-undang perlindungan anak, karena begitu penghinaan, begitu kekerasan jika tidak dikaitkan dengan undang-undang yang khusus, maka saya dan kita semua khawatir bahwa proses penyelesaiannya tidak berpihak kepada anak dan tidak memberikan efek jerah, dan itu akan mengulang kembali kejadian-kejadian yang dianggap bahwa ketika yang dilakukan oleh pelaku dianggap hukumannya ringan dan tidak memberikan efek jerah, maka kembali lagi yang menjadi ancaman adalah anak. Untuk itu selamat untuk perayaan peringatan Komnas Perlindungan Anak dan polisi selebriti. Komnas Perlindungan Anak 26 Oktober itu ke 24 tahun harusnya, 24 tahun. Kalau polisi selebriti yang ke 4 tahun. Dua-duanya berkontribusi dalam upaya perlindungan anak, dan kami mengucapkan sekali lagi terima kasih termasuk Bapak Ibu yang diundang dalam kegiatan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya adalah pemberian penghargaan Komnas Perlindungan Anak untuk kategori umum yang akan disampaikan oleh Bapak Aris Merdeka Sirait. Kepada Bapak Aris, disilahkan. Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa malam hari ini dengan keterbatasan kami mengundang dua yang akan menerima penghargaan dalam rangka 24 tahun selebrasi Komnas Perlindungan Anak. Seperti yang saya sebutkan, ada dengan tentu kriteria penilaian dan aksi langsung di lapangan. Kami menemukan sahabat saya yang digelari Princess Bantar Gebang, Ibu Resa, yang hadir pada saat ini, dan adik saya Suryadi yang terus berjuang untuk mendapatkan hak atas pendidikan. Resa Bonat ini yang dijuluki oleh anak-anak di Bantar Gebang sebagai Princess Bantar Gebang karena mengedepankan program prioritasnya memberikan kesempatan kepada anak-anak pemulung Bapak Ibu untuk mendapatkan haknya atas pendidikan, dan itu dilakukan dengan dasar kebutuhan dari anak-anak yang saat sampai hari ini bekerja menjadi pemulung. Dengan keprihatinan itu, sahabat saya Resa ini memberikan perhatian agar hak anak itu sekalipun bekerja sebagai pemulung, tetapi hak atas pendidikannya tidak hilang. Kerja-kerja yang dilakukan oleh sahabat saya Resa Bonat ini adalah bagian dari memberikan pertolongan kepada anak-anak yang kecenderungan karena kemiskinannya putus sekolah. Ada ratusan anak-anak yang ada di Bantar Gebang itu terus berjuang dan terus berjuang. Kami tentu prihatin sampai hari ini karena tempat Bantar Gebang yang sampai hari ini ingin berdiri di sana, tetapi karena alasan pembangunan dan sebagainya, saat ini ratusan anak-anak di sana akan dipindahkan ke tempat yang belum tahu di mana. Ini juga adalah bagian dari perjuangan
sahabat saya Reza ini dan bersama dengan Suryadi. Tidak tahu akan pindah kemana, tetapi tentu Tuhan akan memberikan jalan bagi anak-anak di sana untuk tetap mendapatkan tempat untuk mengimplementasikan hak atas pendidikan yang begitu fundamental. Oleh karena itu saya minta masih bisa diputar PT-nya sebentar sebelum ada penghargaan. Segitu beratnya label anak Bantar Gebang membuat anak-anak ini merasa mereka itu nggak punya arti apa-apa karena mereka anak sampah. Ketika anak-anak ibu sekolah, yang diuntungkan nantinya adalah anak ibu dan ibu, bukan saya. Saya nggak ada urusan. Mau tidak mau kita pasti akan disuruh merelakan tempat kita untuk dihancurkan. Masa kecilku nggak jauh beda dengan anak-anak kecil yang lain ya di dunia. Tapi berbedanya aku dibesarkan di pembuangan sampah. Dulu kalau misalnya pas SD sering dibulinya karena misalnya pergi sekolah nih hujan, itu kan ada licit air sampah gitu kan yang di jalan. Itu kalau misalnya aku jalan kaki, itu kena sepatu sedikit airnya, itu baunya bisa tahan berhari-hari atau mungkin semingguan ya. Baunya itu memang bau, maaf gitu, bau kotoran hewan gitu. Pas kuliah dibully lagi nih, Princess Bantar Gebang. Di Bantar Gebang ini bukan perkara sampah aja, tapi banyak hal-hal yang lain. Banyak anak-anak ini merasa mereka kurang diperhatikan. Mengundang Ibu Reza dengan Suryadi ke depan, silakan. Ya, kita minta ke dulu. Silakan. Bapak Ibu, kita berikan aplaus tepuk tangan untuk Ibu Reza Bernard dan Suryadi. Inilah para pahlawan peduli lingkungan, para pahlawan anak-anak yang selalu mencoba untuk memberikan perlindungan, pendidikan untuk anak-anak yang ada di Bantar Gebang. Demikianlah penghargaan ini menjadi inspirasi, penyemangat bagi para aktivis dan secara khusus anak-anak yang terus berjuang untuk menggapai cita-citanya dan secara khusus hak anak. Sekali lagi, menjaga dan melindungi anak merupakan bela negara. Terima kasih.